Dalam catatan penulisan sejarah di Indonesia, dominasi penguasa tampak mengukuhkan pengaruhnya dengan menuturkan sejarah berdasarkan sudut pandang yang mereka kehendaki, termasuk tragedi kemanusiaan Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Masyarakat seakan diberikan mitos-mitos menakutkan yang tidak pernah terbukti kebenarannya perihal G30S yang diklaim mereka didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Padahal, masyarakat berhak untuk mengetahui informasi yang sebenarnya tanpa indoktrinisasi dari penguasa kepada rakyat, sehingga dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan di masyarakat, bahkan bertahan hingga saat ini. Akibatnya, terjadi sebuah paradoks dari apa yang diamanatkan dalam konstitusi, yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Alih-alih dicerdaskan, masyarakat justru dibodohkan. Ideologi yang dianggap berbahaya bukannya dihadapi secara kritis dan argumentatif, tetapi ditabukan dan dimitoskan. Sepanjang pemerintahan Soeharto, pemerintah tidak pernah dengan tegas mengatakan siapa dalam PKI yang bertanggung jawab. Dengan secara terus-menerus menggunakan istilah PKI, masyarakat digiring, bukan hanya 3 juta yang bertanggung jawab, tetapi siapapun yang berhubungan dengan partai, termasuk organisasi sayap seperti Lekra dan Gerwani. Bahkan, petani-petani di daerah yang tidak tahu menahu perihal PKI, turut menjadi korbannya. Rezim Soeharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G30S tepat pada jantung narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tanpa pernah membahas mengenai hal positif dari keberadaan PKI, terutama andilnya dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di bawah rezim Soeharto, antikomunisme menjadi agama negara, lengkap dengan segala ritus, upacara, dan tanggal-tanggalnya yang sakral. Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September Kudeta Soeharto, John Roosa menjelaskan secara apik bagaimana Soeharto menggunakan G30S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Soekarno sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambilan kekuasaan Soeharto dilakukan secara bertahap, yang dapat disebut kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Soeharto menuduh PKI mendalangi G30S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. G30S yang digunakan sebagai dalih untuk menjalankan kekerasan yang terjadi sepanjang akhir 1965 sampai awal 1966, harus dilihat sebagai awal pembangunan sebuah rezim baru, ketimbang sebuah reaksi wajar terhadap G30S. Soeharto dan perwira tinggi Angkatan Darat lainnya menggunakan G30S sebagai dalih untuk menegakkan kediktatoran militer di negeri ini. Mereka perlu menciptakan keadaan darurat nasional dan suasana yang sama sekali kacau, jika hendak menumbangkan seluruh generasi kaum nasionalis, dan menyapu bersih cita-cita kerakyatan Presiden Soekarno. Mereka mengetahui bahwa akan sulit melawan pemerintahan Soekarno karena masih didukung kuat oleh rakyat. Bahkan peran pers pada saat itu seakan-akan berhasil dilumpuhkan oleh Soeharto. Koran-koran Indonesia bungkam, tidak memberitakan adanya pembunuhan-pembunuhan. Angkatan Darat memberangus hampir semua surat kabar dalam pekan pertama Oktober 1965, sekaligus menyensor beberapa di antaranya. G30S menjadi peristiwa penting hanya karena Soeharto dan perwira di sekitarnya, pada awal Oktober 1965 memutuskan untuk memuat peristiwa ini menjadi penting. Mereka menggunakan G30S sebagai dalih membenarkan langkah-langkah yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya terhadap PKI dan Presiden Soekarno. Ia menyembunyikan kudeta merangkaknya, seolah tindakannya itu murni sesuai konstitusional dan dengan restu Soekarno untuk menggagalkan PKI. Silahkan disimak ulasan John Roosa berikut ini, yang menyoroti taktik Soeharto dalam menggunakan G30S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Soekarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat, alias Menpangat, Letnan Jenderal Ahmad Yani dan 5 orang staf umumnya, diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan 2 jenderal lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Tiba di areal perkebunan beberapa saat kemudian pada pagi hari itu, mereka membunuh 3 jenderal lainnya, dan melempar 6 jasad mereka ke sebuah sumur mati. Seorang letnan, yang salah tangkap dari rumah jenderal ke-7 yang lolos dari penculikan,
menemui nasib dilempar ke dasar sumur yang sama. Pagi hari itu juga, orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini pun menduduki Stasiun Pusat Radio Republik Indonesia, atau RRI, dan melalui udara menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Soekarno. Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi Presiden dari komplotan Jenderal Kanan yang akan melancarkan kudeta. Mereka menyebut nama pemimpin mereka, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggung jawab mengawal Presiden, dan menamai gerakan mereka Gerakan 30 September, selanjutnya disebut sebagai G30S. Dalam sebuah unjuk kekuatan, ratusan prajurit pendukung G30S menduduki lapangan Merdeka, sekarang lapangan Monas, di pusat kota. Lalu pada sore dan petang hari 1 Oktober, seperti menanggapi isyarat dari Jakarta, beberapa pasukan di Jawa Tengah menculik 5 perwira pimpinan mereka. Kesulitan memahami G30S antara lain, karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan tidak adanya Yani, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G30S meninggalkan stasiun RRI dan lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama 12 jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah, G30S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Pimpinan G30S bahkan belum sempat mengadakan konferensi pers dan tampil memperlihatkan diri di depan kamera para fotografer. Kendati bernapas pendek, G30S mempunyai dampak sejarah yang penting. Ia menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Soekarno, sekaligus bermulanya masa kekuasaan Soeharto. Sampai saat itu Soekarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka selama 2 dasawarsa lebih, yaitu dari sejak ia bersama pemimpin nasional lain, Muhammad Hatta, pada tahun 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara bangsa baru itu. Dengan harisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia tetap sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian pasca kemerdekaan. Sampai tahun 1965, kedudukannya sebagai presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti popularitasnya, baik G30S maupun Mayor Jenderal Soeharto berdalih bahwa segala tindakan yang mereka lakukan merupakan langkah untuk membela Soekarno. Tidak ada pihak manapun yang berani memperlihatkan pembangkangannya terhadap Soekarno. Soeharto menggunakan G30S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Soekarno sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambil alihan kekuasaan negara oleh Soeharto secara bertahap, yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Kedua belah pihak tidak berani menunjukkan ketidaksetiaan terhadap presiden. Jika bagi Presiden Soekarno aksi G30S itu sendiri disebutnya sebagai ria kecil di tengah samudera besar Revolusi Nasional Indonesia, sebuah peristiwa kecil yang dapat diselesaikan dengan tenang, tanpa menimbulkan guncangan besar terhadap struktur kekuasaan, bagi Soeharto, peristiwa itu merupakan tsunami pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan yang sangat besar pada pemerintahan Soekarno. Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia, atau PKI, mendalangi G30S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. Tentara Soeharto menangkapi 1,5 juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G30S. Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk di abad ke-20, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir tahun 1965 sampai pertengahan tahun 1966. Dalam suasana darurat nasional, tahap demi tahap Soeharto merebut kekuasaan Soekarno, dan menempatkan dirinya sebagai presiden de facto, dengan wewenang memecat dan mengangkat para menteri, sampai Maret 1966. Gerakan 30 September,
Sebagai titik berangkat rangkaian kejadian, berkait kelindan yang bermuara pada pembunuhan massal dan 32 tahun kediktatoran, merupakan salah satu di antara kejadian-kejadian penting dalam sejarah Indonesia, setara dengan pergantian kekuasaan negara yang terjadi sebelum dan sesudahnya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, dan lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998.